Nah, Ya, sudah Pak. Terima kasih. jadi pada malam hari ini kita mau coba merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Changing the World, merubah dunia by the power of prayer, dengan kekuatan atau kuasa doa. Ya, Jack Hayford bilang begini, ada seorang hamba Tuhan namanya Jack Hayford, pengarang lagu Majesty, Majesty, worship His Majesty, gitu. Dia bilang gini, prayer is invading the impossible. Doa menembus kemustahilan. Doa itu nyerang kemustahilan. Jadi kalau kita menghadapi keadaan yang rasanya secara ukuran manusia mustahil, secara ukuran manusia nggak bisa, ada satu senjata yang bisa menembus sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita tembus, yaitu apa? Doa. Ya. Nah, hari ini saya akan mengutip 3 peristiwa besar. 3 peristiwa. Sebenarnya dalam Alkitab banyak sekali, tapi saya cuma mengambil beberapa saja, 3 peristiwa besar. Yaitu yang pertama, peristiwa Raja Hizkia. Peristiwa Raja Hizkia ini kita semua tahu. Pada waktu dia diserang sama Raja Sanherib, Raja Kasdim, ya, Syria. Nah, sekarang kita 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacakannya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu dia menerima surat bahwa Raja Sanherib dari Asyur ini mau menyerang, wah, dia bawa ke rumah Tuhan. Karena Hizkia tahu bahwa kekuatannya dia sama kekuatan lawan itu kalah jauh, nggak sebanding, kalah jauh. Nah, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Jadi di ayat 17, Hizkia ngelapor nih, ngadu sama Tuhan. Memang Raja-Raja Asyur ini hebat-hebat. Karena bangsa-bangsa dimusnahkan sama dia, bangsa-bangsa dikalahkan sama Raja Asyur. Jadi Hizkia menyadari bahwa musuh yang dihadapi ini memang musuh yang besar, bukan musuh yang kecil. Musuh yang sangat besar, yang sudah berhasil menghancurkan bangsa-bangsa yang lain. Tapi Hizkia membawa kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-19, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Jadi doanya Hizkia satu, dia bukan hanya minta pertolongan supaya Tuhan selamatkan, tapi di balik doanya itu dia doanya satu, supaya bangsa-bangsa lain tahu bahwa Israel itu ada Allah yang hidup yang memberikan perlindungan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa sama Tuhan, biarlah selalu jangan lupa bahwa sasaran kalau Tuhan menolong kita, supaya orang lain tahu bahwa ada Allah yang menolong kita. Kalau Tuhan memberikan mujizat, supaya orang lain tahu bahwa ada Tuhan yang selalu memberkati kita, yang menolong, memberikan mujizat dalam hidup. Jadi motivasi kita di dalam doa bukan hanya sekedar supaya kita ditolong, tapi supaya melalui pertolongan yang Tuhan berikan, orang bisa melihat bahwa ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang kita sembah yang hidup. Itu peristiwa Raja Hizkia. Ya, jadi ketika Raja Hizkia berhadapan dengan pasukan Raja Sanherib dari Asyur, ini pasukan yang sangat kuat, dia sadar ketidakmampuannya, dia sadar dia nggak sebanding kekuatannya, tapi saat itu dia datang kepada Tuhan. Dan cerita selanjutnya, Hizkia menang. Cerita selanjutnya Raja Sanherib kalah. Ya, walaupun kekuatannya besar, tapi ketika Tuhan mengintervensi kekuatan yang kecil, tapi disertai oleh Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau orang bilang gini, kita ini 0, tapi kalau Tuhan yang 1 datang jadi 10, gitu ya. Jadi 10, mungkin kita sekarang 0, mungkin lawan kita 8, mungkin lawan kita 9, bahkan luar biasa. Tapi kita yang 0, ketika Tuhan datang 1, jadi 10, maka yang 9 pun kalah, yang 8 pun kalah.
Jadi pertolongan Tuhan akan menyatakan bahwa sekalipun kecil, sekalipun kita tidak punya kemampuan, tapi Tuhan bisa menyatakan kemampuannya. Nah, disitulah orang bisa melihat, oh ada Tuhan yang dahsyat. Yang kedua adalah yang akan saya ambil adalah Kisah Rasul pasal 12. Ini peristiwa Petrus. Tadi kan itu doa bangsa, ya. Dan kita lihat itu kelompok yang besar, doa sebuah bangsa, yaitu pada zaman Raja Hizkia. Sekarang doa jemaat, ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu, dan kenakanlah sepatumu. Dan ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu, dan ikutlah aku. Ayat 9, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Jadi bahkan Petrus seperti dalam mimpi, ketika Tuhan tolong seperti dalam mimpi, dia pikir itu penglihatan ya. Ternyata enggak, itu beneran terjadi. Ayat 10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Saudara bisa bayangkan, ada kawal pertama, kawal kedua, gerbang besi. Wah, udah, itu tiga kemustahilan. Udah pengawal pertama aja udah susah. Ada pengawal kedua lagi, lapis kedua. Udah lapis kedua masih adalah gerbang besi gitu ya. Tapi ternyata semua itu diberesin sama Tuhan. Jadi seberapapun besarnya masalah kita berlapis-lapis, kalau Tuhan turun tangan, tiap lapis itu akan diberesin sama Tuhan. Ayat 12, ayat 10 itu, pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Jadi kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu pada saat-saat di mana kita memang nggak mampu. Jadi pada waktu di penjara, Petrus sudah nggak mampu, malaikat Tuhan datang. Dibawa, dilewatin penjaga pertama, penjaga kedua, pintu gerbang besi dibuka otomatis jalan. Tapi begitu sampai di ujung jalan, Petrus sudah nggak ada ancaman lagi, Petrus sudah bebas dari semua masalah, ditinggal sama malaikat, suruh jalan sendiri, nggak dikawal terus gitu. Jadi ada saatnya di mana Tuhan akan mengintervensi di dalam hidup kita. Ada saatnya Tuhan mau supaya kita belajar mandiri, kita belajar dengan hikmat, dengan akal budi yang Tuhan berikan gitu. Dan ayat 11, dan setelah sadar akan dirinya, jadi tadinya setengah sadar ya, ini baru sadar, baru ngeh. Kalau kita pakai bahasa sekarang sehari-hari, baru ngeh. Petrus berkata, wah sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, nah saudara kita melihat, tadi dia nggak mikir, bahkan dia pikir dalam mimpi kan, waktu dibawa malaikat kan, ngikut aja pokoknya, waktu ada malaikat dia ngikut aja. Kadang-kadang saudara dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, kita pun sudah nggak bisa mikir, betul kan? Kalau ketika kita lagi punya masalah besar, kita udah nggak bisa mikir lagi gimana, tapi tenang aja, walaupun kita nggak bisa mikir, Tuhan akan tolong. Nanti Tuhan kirim malaikatnya, ini kasih Petrus, dia udah nggak mikir lagi, dia istilahnya udah pasrah, dia tidur gitu ya, ada damai sejahtera Tuhan, waktu dibangunin pun dia kayak masih antara setengah sadar gitu. Makanya ayat yang ke-12 dikatakan, setelah berpikir sebentar, ayat 11, setelah sadar akan dirinya, baru dia mikir. Setelah berpikir sebentar, ayat 12, pergilah ia ke rumah Maria, dia mikir, kemana ya? Wah sekarang saya udah di luar nih, lepas dari penjara, kemana ya? Oh dia mikir, ke Maria deh, ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Wah, pada sampai ke rumah Maria, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi kita lihat, ternyata doa syafaat itu powerful sekali. Tadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita kan mendoakan tuh, doa syafaat. Oh itu powerful. Kelihatannya seperti nggak ada apa-apa. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, karena waktu kita terbatas, bahkan Rode, orang pembantu dalam rumah tangganya Ibu Maria ini,
Dia sampai nggak sadar. Dia lihat, Petrus ditutup lagi pintunya, dikunci lagi gitu. Padahal dia lihat Petrus, saking dia surprise, dia kaget. Terus waktu lagi dia lapor sama orang-orang yang pendoa syafaat nih, yang lagi berdoa untuk Petrus nih, waktu dilapor, itu orang-orang bilang, itu jangan-jangan hantunya kali, kamu lihat hantunya. Bahkan saudara, gereja mula-mula, ketika mereka berdoa, dan doa mereka dikabulkan, mereka sendiri ragu-ragu, itu Petrus atau hantunya gitu ya. Jadi, ternyata doa itu kuasanya sangat besar. Tadi peristiwa yang pertama adalah peristiwa Raja Hizkia. Itu ratusan tahun sebelum peristiwa yang Petrus. Sekarang zamannya Petrus, ini di dalam perjanjian baru. Nah sekarang ada satu lagi, Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 24. Ini Paulus dan Silas di penjara. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan kita semua tahu kisahnya, akhirnya terjadi gempa bumi, belenggu yang dirantainya putus, pintu terbuka, sampai kepala penjara ketakutan, mau bunuh diri. Paulus malah bilangnya jangan bunuh diri. Nah, saudara kita melihat, kalau yang peristiwa pertama Hizkia yang berdoa berapa banyak? Satu bangsa, seluruh bangsa berdoa, banyak dikabulkan Tuhan. Waktu Petrus, jemaat, kelompok kesan, atau itu satelit dari, anggap aja seperti satelit Bekasi Timur, lagi ngumpul di rumah Maria gitu ya, lagi berdoa gitu. Paling mungkin cuma puluhan orang, bahkan mungkin belasan orang lagi doa sungguh-sungguh, Tuhan kabulkan. Nah sekarang kita lihat Paulus dan Silas, cuma 2 orang, cuma berdua, tapi Tuhan juga kabulkan. Jadi bukan soal banyak jumlahnya, sekalipun cuma berdua, Tuhan juga kabulkan. Mau belasan orang juga Tuhan kabulkan. Jadi kalau hari ini peserta di altar dari Bekasi Timur ini 18 orang, ya itu bukan berarti, cuma 18 orang, kalau morning chapel bisa 140 orang, itu jangan-jangan lebih dikabulkan. Enggak, 18 pun dikabulkan, 2 pun dikabulkan, ribuan pun dikabulkan, gitu. Asal doa kita motivasinya benar. Nah, sekarang kita lihat, kita lihat yang selanjutnya. Nah, pandangan yang salah, seringkali berdoa itu susah dan perlu belajar dulu. Kita pikir doa itu susah, kita perlu belajar dulu. Jangan sembarangan doa, enggak. Kita perlu tuh doa tuh kayak orang ngomong sama kita, tapi keluar jeritan hati. Ya, pandangan yang salah kedua diperlukan kata-kata doa yang bagus. Makanya seringkali dulu kalau bisa lihat, silakan doa ya Pak ya. Jangan saya belum bisa berdoa. Nah, Bapak bisa ngomong gitu, bisa bagus. Belum bisa doa. Iya, kalau doa kan kata-katanya mesti diatur, Pak. Nah, itu seringkali pandangan yang salah adalah kalau doa itu harus diatur. Doa gimana? Seringkali kan diajarin kalau di dalam seminar-seminar doa. Saudara, kalau doa itu ada formatnya. Yang pertama adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Habis mengucap syukur, saudara, barulah kita menaikkan kebesaran Tuhan, terus baru menaikkan permohonan, dan setelah selesai permohonan, ditutuplah dengan ucapan syukur kembali kepada Tuhan, dan selalu dibawa di dalam nama Yesus. Saudara, kalau orang waktu Petrus mau tenggelam di laut, lalu waktu dia angin badai, terus Tuhan bilang gini, ayo sini, terus dia berjalan di atas air, waktu dia mulai tenggelam, kalau dia mengucap syukur dulu, udah kelelep dia. Tapi Petrus langsung bilang, Tuhan tolong, Guru tolong, langsung ditolong, gitu. Jadi seringkali kita berpikir, doa tuh perlu kata-kata yang bagus gitu, perlu diatur dulu. Enggak. Yang penting itu suara yang keluar, jeritan yang keluar dari dalam hati. Dan pandangan yang salah yang ketiga adalah doa yang efektif adalah doa yang lama. Doa yang efektif, doa yang lama. Makin lama doanya makin. Bahkan Tuhan bilang, jangan doa seperti ahli Taurat dan orang Farisi katanya. Doa mereka bertele-tele gitu ya. Bertele-tele. Sangkanya Tuhan bilang, makin panjang doanya, makin dikabulkan gitu. Dari sini kita tahu Tuhan aja bosan kalau dengerin doa kepanjangan gitu ya. Tuhan maunya to the point. Ya, kita ngomong. Samalah anak kita mau ngomong, dia cuma mau ngomong, Pak, aku minta uang dong gitu. Dia ngomong dulu kemana-mana gitu ya. Tapi tidak salah bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak salah, harus dong. Kalau
kalau kita datang hanya sama Tuhan hanya kalau kita minta, ya kayaknya kurang pas. Kalau anak kita datangnya hanya kepada kita kalau lagi ada kebutuhan, ya kurang pas. Tapi kita akan bersenang, kita akan happy. Kalau anak kita datang bukan lagi ada kebutuhan, dia datang untuk ngobrol sama kita, bahkan dia bisa bilang, aduh aku bersyukur punya papa atau punya mama seperti papa mama yang perhatikan kita. Wah, senang orang tua. Nggak usah minta dikasih. Nah, itu pandangan yang salah. Sekarang, lalu gimana caranya untuk kita melakukan doa? Kita ambil yang sederhana, 3 aturan doa yang umum, yang sangat basic, yaitu yang pertama berdoa dengan iman, percaya. Berdoa dengan iman, percaya bahwa kalau kita doa kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar doa kita. Ada jawabannya ya, ada jawabannya tunggu, ada jawabannya tidak. Tapi Tuhan pasti dengar. Ya, beriman bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan dengar. Yang kedua, berdoa dengan hati yang bersih. Berdoa dengan hati yang bersih artinya kita berdoa bukan kata-katanya yang bersih, kata-katanya yang manis, tapi hati kita murni. Bukan untuk misalnya doa balas dendam. Wah Tuhan, itu orang nyakitin saya Tuhan. Biarlah orang itu Tuhan balas Tuhan. Tuhan, doa biarlah dengan hati yang murni. Bukan untuk motivasi yang salah juga. Terus ketiga, berdoa dengan penuh kuasa. Yang ketiga, berdoa dengan tekun. Sorry, ini 3 aturan doa. Berdoa dengan tekun. Kalau sekali belum, jangan berhenti. Doa lagi berikutnya. Doa yang kedua, belum. Doa lagi yang ketiga. Sehari belum dikabulkan, nggak apa-apa, doa lagi besoknya. Tuhan Yesus sendiri mengajar. Ada seorang hakim yang lalin. Terus ada seorang perempuan, ibu yang datang kepada dia untuk minta, untuk membela untuk anaknya. Oh, hakimnya tuh udah nolak. Tapi perempuan itu, ibu itu terus bolak-balik minta pertolongan sama hakim itu. Akhirnya hakim itu bilang, udah kasih aja deh. Dan Tuhan di dalam perumpamaan itu Tuhan bilang, demikianlah kalau orang berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemunya. Jadi terus minta sama Tuhan. Tuhan suka kalau ada anaknya yang terus berharap kepada dia. Nah, langkah-langkah praktisnya gimana untuk kita? Buatlah daftar doa. Saya selalu mengajarkan kepada orang-orang, buatlah daftar doa. Saya menggunakan daftar doa. Jadi artinya apa? Apa yang menjadi keperluan kita, apa yang mau kita doakan, kita buat. Karena kita dari situ nanti tahu, yang mana yang sudah dijawab, yang mana yang belum, yang masih perlu kita doakan. Ya, ada yang sudah dijawab, kita ini. Kemudian, berdoalah untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kalau ada yang menjadi kebutuhan kita, doakan. Nggak salah. Apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan, tapi yang menjadi kebutuhan. Tuhan, aku perlu seperti ini, kalau Tuhan boleh. Kemudian, yang ketiga, pastikan bahwa hak itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkinnya bukan hal. Pastikan bahwa hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, bukan untuk memuaskan keinginan kita, bukan untuk senang-senang, tapi ada sesuatu yang memang kita perlukan. Nah, kalau tadi dengan kita buat daftar doa, apalagi kalau kita tahu tahunnya pada waktu kita buat daftar doa. Oh, itu kalau dikabulkan, kita tahu berapa lama kita dikabulkan sama Tuhan. Saya sudah kesaksian berkali-kali. Salah satu contohnya adalah tahun 1997, saya sudah memasukkan di dalam daftar doa supaya Tuhan beri kesempatan kepada saya untuk bisa pergi ke Israel. Dengan catatan, pergi ke Israel, semua area yang dikunjungin, saya bisa ikut. Jadi bukan tinggal di tempat. Jadi saya doa. Tahun 97 saya sudah masukkan di dalam daftar doa saya. 98 saya tetap masukkan dalam daftar doa. 99 tetap saya masukkan dalam daftar doa. Saudara, akhirnya berapa tahun kemudian hal itu dikabulkan di tahun 2004. 7 tahun kemudian hal itu dikabulkan. Dari mana saya tahu 7 tahun? Karena saya punya daftar doa. Jadi di tahun 2004, begitu itu dikabulkan, saya langsung lihat, oh tahun 97 saya mulai doakan. Dan 7 tahun kemudian Tuhan kabulkan apa yang menjadi kerinduan saya untuk pergi ke Israel. Dan setelah itu malah saya udah beberapa kali ke Israel. Itu salah satu. Dulu saya doa, Tuhan, saya pernah pelayanan mogok di puncak, gerimis, anak saya
lagi umur setahun yang pertama. Jadi dalam keadaan mau retreat, mau khotbah di retreat, pelayanan, mogok di tengah jalan. Aduh, saya udah nggak tahu. Udah diklakson mobil di belakang dan posisi saya udah di tengah jalan. Jadi sejak saat itu saya masukkan dalam daftar doa. Tuhan, saya butuh kendaraan yang sehat. Saya butuh kendaraan yang baru. Tuhan, saya butuh kendaraan. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk gengsi. Tapi aku butuh kendaraan yang sehat, yang ini. Saudara, percaya atau tidak, 2 tahun atau 1 tahun. 1 tahun kemudian, nggak lama, 1 tahun kemudian, ada orang, ini masih pakai gedung Keramat waktu itu, ada orang keluar dari, saya pas lagi di dalam WC, dia nanya sama security kita, waktu itu Pak Ulis, dia tanya, itu yang di depan mobilnya siapa ya? Itu mobil saya yang mogok itu di puncak tuh, saya persis parkir di depan pagar di Keramat. Itu ibu itu bisa nanya gini, ini mobil siapa ya? Terus Pak Ulis itu bilang, oh ini mobilnya Pak Lukito, gitu. Oh ya, dia cari saya pas lagi di WC. Begitu saya keluar dari WC, ibu ini lihat saya. Dia bilang, dia bilang, Pak, saya mau nanya, Bapak tuh lagi doa apa sih? Dia bilang gitu. Wah, saya bilang doa saya banyak, saya bilang gitu. Enggak, Bapak lagi doa tentang mobil, katanya. Oh, saya kaget. Loh, kok ibu tahu? Saya bilang gitu. Saya itu seminggu yang lalu lagi doa, tahu-tahu di dalam pikiran saya muncul satu mobil warnanya biru, kecil, Honda Civic kecil, Honda Civic tahun berapa lupa saya. Itu biru warnanya. Wah, sampai ini mobil siapa ya? Gitu. Itu mobil siapa ya? Dan dia lagi diberkati. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lagi diberkati, terima kasih, aku sungguh diberkati Tuhan luar biasa. Kalau aku ingin menyalurkan berkat ini, dia udah kasih perpuluhan dan dia bilang, aku mau menyalurkan berkat, aku ingin memberkati hamba Tuhan, dia bilang. Nah, sementara dia doa itu, tahu-tahu muncul mobil itu, kecil biru itu, mobil Honda Civic biru itu. Jadi waktu dia ke Keramat, dia kaget, dia lihat, ini mobil siapa? Ini yang saya lihat di waktu saya doa, katanya. Dan akhirnya ketahuan itu mobil saya. Makanya dia tanya, Pak Lukito ini lagi doa mobil. Saya bilang kan banyak, doa mobil nggak? Doa, saya bilang. Kok tahu? Saya bilang itu. Ya itu dia cerita itu. Terus dia bilang gini, karena Tuhan udah kasih tahu sama saya, berarti saya nggak salah lagi. Sekarang gini, mobil Bapak jual, terus tolong beli mobil yang lebih baru. Saudara, itu waktu saya lihat catatan pokok doa saya lihat setahun. Saya sekarang yang lupa, waktu itu saya ingat banget, antara setahun atau 2 tahun. Tuhan kasih mobil yang lebih baru. Tanpa macam-macam, hanya saya bawa dalam doa. Jadi, dengan daftar doa kita bisa tahu, oh, yang mana yang ini. Itu ceritanya masih banyak. Saya kalau mau cerita tentang permohonan pengabulan doa Tuhan lewat daftar doa ini, nggak habis, saudara, sampai malam. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya, doakan keluarga, sahabat, teman yang belum bertobat. Doain, mungkin ada keluarga kita, sahabat kita, teman kita yang lagi perlu jamahan Tuhan. Doain, kenapa? Karena pada waktu kita berdoa untuk teman kita ini jadi saluran berkat. Saluran berkat itu bukan hanya masalah duit. Saluran berkat itu juga tentang doa. Kita doa. Nah, ada satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan namanya George Muller. George Muller ini berdoa buat 7 sahabatnya. Dia punya 7 sahabat. Jadi George Muller akhirnya dia lahir baru, dia bertobat. Dia berdoa untuk 7 sahabatnya. Saudara, luar biasa. Dia berdoa bukan cuma setahun. Dia berdoa bukan cuma 2 tahun. Dia berdoa bukan cuma 3 tahun. Dia berdoa buat temannya bukan cuma 10 tahun. Akhirnya, satu persatu sahabatnya dijamah Tuhan dan mengalami kelahiran baru. Dan saudara tahu, sahabat yang terakhir yang ke-7 setelah didoakan berapa tahun? 40 tahun kemudian. George Muller, setelah mendoakan 7 sahabatnya, satu persatu mereka lahir baru dijamah Tuhan. Dan sahabat yang ke-7, setelah 40 tahun dia doakan, baru bertobat. Wow, ternyata doa yang tekun, doa buat sahabat, buat teman kita, kalaupun belum dikabulkan, tapi kalau kita terus tekun mendoakan teman, sahabat, keluarga kita, satu kali Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan akan menjamah mereka. Oke, yang kelima, mulai doakan satu persatu setiap hari dengan tekun. Ya, saya punya waktunya begini.
Ini saya bisa menjadi inspirasi kalau saudara atau Bapak Ibu mau ikut, mau contoh boleh. Yaitu kalau pagi itu saya doa untuk pribadi dan untuk keluarga saya. Kalau pagi saya doa untuk pribadi, keluarga saya doakan. Tapi kalau siang saya berdoa untuk jemaat. Jadi daftar orang-orang yang memang lagi punya masalah, yang lagi ini saya doakan pada waktu siang. Jeda, habis makan, doa. Aku doa Tuhan untuk ini, doa untuk ini, pergumulannya ini, doa ini Tuhan, seluruh karya staf pengusaha yang sedang bekerja di dalam situasi pandemik ini, mereka membutuhkan hikmat, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, berkati mereka. Nah kalau malam saya doa mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Diingat lagi ada kebaikan Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Jadi saya punya 3 slot doa, pagi, siang, dan malam, petang. Dan dengan doa seperti itu, jadi nggak numpuk dalam satu hari, pagi numpuk semua gitu, enggak. Tapi ada waktu-waktunya, ya. Itu langkah-langkah praktisnya. Nah, sekarang ada satu kisah nih, terakhir. Ini terakhir. Oke, saya stop aja nih. Oke. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Dick Eastman. Dick Eastman bilang begini, satu kali ada sepasang pelayan Tuhan pergi ke satu daerah namanya Kepulauan Solomon di kawasan Lautan Pasifik yang mau menginjili orang Kwayo. Kwayo ini orang yang terabaikan, tinggal di pegunungan. Ya. Nah, sebelum sepasang ini, pelayan Tuhan ini, misionaris ini sampai ke daerah itu, sebelumnya sudah ada 3 misionaris yang mati dibunuh di Kepulauan Solomon ini. Saudara bisa bayangkan, misionaris pertama datang dibunuh, misionaris kedua datang dibunuh, misionaris ketiga mati dibunuh. Nah ini orang nekat, ini sepasang suami istri nekat tetap datang ke sana, tetap dia percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Dan dia datang, lalu mereka ambil waktu puasa 7 hari. Mereka puasa, peperangan rohani di lokasi itu, dia puasa, dia sungguh-sungguh. Nah, sebelum pergi, terus akhirnya mereka masuk. Nah, waktu mereka masuk ke sana, mereka berhasil menemui kepala suku. Dan saat itu mereka belum langsung ditangkap dan belum dibunuh, karena rupanya kepala sukunya lagi sakit. Kepala sukunya lagi sakit sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, ini pelayan Tuhan ini nekat masuk, temuin kepala sukunya. Lalu mereka menceritakan tentang Yesus yang Maha Kuasa. Dia cerita tentang penebusan Kristus kepada kepala suku. Dan dia cerita tentang surga dan neraka. Kepala sukunya akhirnya mulai terbuka, ya namanya kalau orang dalam keadaan sakit kadang-kadang juga pasrah gitu ya. Akhirnya terbuka dan dia bilang, oke, saya mau percaya Yesus. Dia percaya Yesus. Begitu hari itu dia percaya Yesus, malamnya mati kepala sukunya. Malamnya mati. Nah saudara, itu wakil kepala suku sama semua anak buahnya udah mau bunuh misionaris ini. Karena dipikir dikutuk sama misionaris, mati itu kepala sukunya. Nah, jadi 2 misionaris ini ditangkap. Waktu 2 misionaris ini ditangkap, ini saya baca nih. 7 jam kemudian, untuk misionarisnya belum dibunuh nih. 7 jam kemudian, kepala suku ini bangkit. Kepala sukunya sadar, bangkit lagi. Dan waktu bangkit, dia cerita sama anak buahnya. Dia bilang gini, saya dibawa ke satu tempat. Dan saya ketemu sama Yesus yang diceritakan sama 2 penginjil ini. Dan di sana saya lihat orang sedang menaikkan pujian. Wah, lagunya begitu indah, dia bilang. Jadi apa yang dikatakan oleh si 2 misionaris ini betul, dia bilang. Jadi karena dia kepala suku, dia bilang, kita harus percaya kepada Yesus. Saudara, hari itu wakil kepala suku sama seluruh sukunya langsung terima Yesus, dipimpin sama 2 penginjil ini. Diterima Yesus dan berdirilah gereja di Kepulauan Solomon yang pertama kali. Dan sejak saat itu mulai bertumbuh. Setelah itu bertumbuh ada 16 gereja di Kepulauan Solomon. Tapi ada kisah yang belum berhenti sampai di situ.
Setelah 300 orang ini bertobat hari itu, terima Yesus semuanya, menyembah Tuhan. Luar biasanya apa? Kepala sukunya itu, yang udah mati bangun lagi itu, malamnya tidur. Nah, waktu dia tidur, meninggal beneran. Meninggal beneran. Nggak bangun lagi. Tapi semua anak buahnya sudah terima Yesus dan sudah lahir baru. Saudara, kita bisa melihat kalau Tuhan bekerja itu bisa dengan cara yang ajaib. Kepala suku udah mati 7 jam, bisa dibangunin dulu, supaya semua anak buahnya bertobat, malamnya dia tidur, udah meninggal beneran. Tapi anak buahnya udah pada bertobat beneran. Dan akhirnya kepala sukunya itu dimakamkan secara Kristen, dan penginjil yang 2 misionaris ini akhirnya menjadi gembala di Kepulauan Solomon itu, jadi gereja yang pertama, dan setelah itu ada 16 gereja lain yang berdiri di Kepulauan Solomon. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan tuh bisa bekerja dengan cara yang ajaib, menjawab doa. Karena itu jangan kehilangan kehilangan kepercayaan bahwa kalau kita doa itu sepertinya biasa-biasa saja. Enggak. Di dalam doa kita yang kelihatannya biasa-biasa, ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang luar biasa. Jadi bertekunlah di dalam doa, tetap percaya, kalaupun setahun, 2 tahun belum dikabulkan, jangan kehilangan kepercayaan. Tetap percaya. Saya lahir baru tahun 81. 10 Mei tahun 1981. Jadi sekarang sudah 40 tahun. Sudah tanggal berapa? 19 Mei 2021. 40 tahun 9 hari. Ya, udah 19 Mei. 40 tahun 9 hari. Tapi sampai hari ini saya tidak kehilangan kepercayaan dan membuat kembali. Saya jalan normal. Saya nggak mau kehilangan itu. Saya tetap pegang. Secara logika nggak masuk akal. Tapi saya nggak mau lihat dengan logika. Saya mau lihat dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi, yuk, masuk terus di dalam doa. Amin. Kalau kita menghadapi hari ini Sanherib, kita menghadapi hari ini Herodes, kita menghadapi hari ini penjara Filipi, jangan takut. Ada satu senjata yang bisa merubah kemustahilan, yaitu doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberi kepada kami satu senjata yang paling ampuh dalam hidup kami, yaitu doa. Karena itu kami tidak mau jemu-jemu berdoa. Kami tidak mau kehilangan kepercayaan kami terhadap kuasa doa yang Tuhan berikan. Karena kami tahu pada waktu kami doa, kami berbicara kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang selalu mendengarkan doa anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Teguhkan dan kuatkan hati kami, sehingga kami selalu melihat dengan mata iman. Kami melihat dan kami percaya dengan kebenaran firman-Mu, dan kami selalu datang kepada-Mu di dalam doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap rekan-rekan, teman-teman, sahabat kami di satelit Bekasi Timur, biar Tuhan selalu menyertai dan memberkati dan membawa kami punya pengalaman demi pengalaman yang lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa. Amin.